Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan sang tuan muda klan kegelapan yang dijuluki pembuat onar. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Christian yang sudah mengejutkan semua orang dengan energi kegelapan murni yang diserapnya digadang mencapai 90% melebihi para kandidat pewaris lainnya untuk memperebutkan tahta pewaris sang Lord klan kegelapan. Karena telah berhasil membuktikan dirinya, maka Christian menuntut janji di mana sang kepala klan pengganti yaitu Langham agar menyetujui keinginannya bersaing dalam penerus sang Lord selanjutnya. Sesuai janjinya, Langham akan mengizinkan Christian untuk mengikuti ujian seperti yang dijanjikan, hanya saja belum pernah ada anggota keluarga cabang yang mengikuti ujian tersebut. Sebagai kepala klan sementara sebagai sang Lord, maka dirinya akan memilihkan ujian untuknya, dan Christian yang mendengar menanggap Langham sangat ingin menyingkirkannya dengan ujian berikutnya sebelum mengakui kepantasannya. Pertama-tama Christian harus membuktikan bakatnya sekaligus harus mendapatkan pencapaian yang pantas layaknya para tuan muda yang sudah menjadi kandidat pewaris. Untuk membuktikan bakatnya, maka dia harus mencapai level 3 star dalam jangka waktu 3 bulan, karena seseorang yang menjadi kandidat pewaris tapi dengan level rendah akan mencoreng nama klan kegelapan. Siapa sangka Christian malah mengatakan jika hal itu sangat mudah, padahal dia adalah seorang jenius dan berharap ujiannya akan sangat sulit maupun mustahil dilakukan. Langham tidak pernah menemukan keangkuhan serta kesombongan seperti itu dan dia akan menantikan hasilnya selama 3 bulan apakah dia bisa bersikap seperti ini lagi. Beberapa saat kemudian Langham berbicara langsung kepada putranya terkait hasil pertarungan energi kegelapannya dengan Christian. Dia benar-benar merasa sangat kecewa pada Exit yang bahkan tidak bisa mengalahkan anak cabang itu yang dulunya dikenal pembuat onar dan tak berguna. Tuan muda Exit hanya tertunduk dan dia tidak akan membela dirinya karena kekalahan ini adalah kecerobohannya yang sudah meremehkan Christian disebabkan rumor tentangnya yang beredar telak kenyataan dia menyembunyikan kemampuannya. Akibat pertarungan energi kegelapan itu juga membuat core miliknya mendapatkan imbasnya dan Christian adalah ancaman yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Langham merasa semuanya masih dalam kendala dan alasan kenapa dirinya dan Exit tidak menyerap energi kegelapan murni melebihi 70% bukanlah karena mereka tidak bisa dan jika memaksakan tubuhnya maka mereka pasti bisa melakukannya. Akan tetapi terdapat sebuah fakta semakin tinggi kemurnian energi kegelapan maka orang tersebut semakin kesusahan untuk menaikkan level energi kegelapannya menunjukkan pemiliknya membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang yang lainnya untuk berkembang. Lebih 70% saja sudah sangat berbahaya dengan mengganggu perkembangan seseorang, tapi bagaimana jika energi kegelapan murni 90% berada di tubuh seseorang? Berhasil selamat saja merupakan sebuah keberuntungan dan tidak peduli bagaimana jeniusnya Christian, dia tak akan bisa menembus batasan tersebut. Sementara itu Christian terus mendapatkan pujian dari pelayannya disebabkan rumor tentang kehebatannya sudah menyebar luas dan hal itu akan membuatnya makin karismatik dan tampan. Mary juga telah mengetahui perasaannya selama ini terhadap tuan mudanya saat menunggunya. Dia benar-benar merasa tiap detik sangatlah berharga namun penuh kehampaan serta rasa takut kehilangan tuan mudanya bahkan waktu berjalan sangat lambat. Christian yang mendengar perhatian itu disertai ungkapan perasaan Mary membuatnya teringat akan masa lalu.
di mana salah satu rekan pahlawannya sangat perhatian padanya, padahal saat itu dia hanya pembantu pahlawan. Kedua gadis ini benar-benar membuat hidup Chris sangat berharga tanpa peduli rintangan yang akan dihadapinya saat menjelajah bersama mereka melawan para bangsa iblis. Christian sudah sangat lama tidak merasakan kehangatan seperti ini dan kehidupan keduanya takkan dia sia-siakan begitu saja. Di masa lalu Chris merupakan sosok dari sebuah klan besar tapi kehidupannya di sana seperti bak neraka di mana klan itu menginginkan kematiannya. Setelah itu maka kehidupan sebagai Chris penuh dengan pertempuran disertai peperangan melawan iblis yang tidak terhitung jumlahnya. Meski begitu kehidupannya saat itu lebih baik dibandingkan saat berada dalam klan besar tanpa kebahagiaan maupun kebebasan. Dia juga menemui orang-orang berharga yang sudah seperti keluarganya dan berjuang bersamanya hingga akhir. Sekarang orang seperti itu telah hadir dalam kehidupan barunya di mana Mary memiliki ketulusan padanya. Maka dari itu dia mengucapkan terima kasih pada Mary yang telah menunggunya dan hal itu sangat mengejutkannya. Mary tak menyangka tuan mudanya akan mengucapkan hal itu dan dia benar-benar sangat senang. Dia juga menduga jika tuan mudanya sekarang telah menahan perasaannya yang sebenarnya. Jantungnya berdebar kencang dan Christian menyuruhnya berhenti mengatakan hal itu karena roh tidak memiliki jantung. Meski begitu Christian akan memberikan hadiah kepada Mary karena telah menunggunya. Maka dari itu dia akan membawanya jalan-jalan di luar kastil ini. Mary sangat tersentuh karena selama ini dia hanya terjebak dalam ruang perpustakaan dan tuan mudanya telah mengubah hidupnya. Tanpa membuang waktunya mereka berdua pun pergi jalan-jalan di taman. Melihat seseorang seperti Mary bahagia sudah cukup membuat Christian tersenyum hangat. Namun dia tidak punya waktu luang yang banyak dan harus meraih level 3 star dalam jangka waktu 3 bulan. Walau Christian sudah bersikap santai di hadapan Sang Lord Sementara, tapi tetap saja mencapai hal tersebut sangat sulit bahkan dapat dianggap mustahil disebabkan tingkat kemurnian energi kegelapannya sangat tinggi. Di saat yang sama Marian datang dan tak menyangka Christian akan membuat obat dan apa dia tidak bisa bersikap normal layaknya tuan muda dari keluarga cabang. Christian yang melihat kedatangan Marian memberi rasa hormat padanya dan Marian menanyakan apakah Christian masih bisa bersantai di taman tanpa mencari guru untuk membantunya. Christian yang mendengar itu merasa bibinya akan mengajarinya secara pribadi. Namun Marian tidak membenarkannya padahal Christian sudah bersemangat. Meski begitu bukan berarti dirinya takkan berniat membantunya. Maka dari itu dia memintanya untuk segera mengikutinya karena seseorang ingin bertemu dengannya. Christian pun meminta Mary untuk kembali dan dia akan menemuinya saat makan malam tiba. Mary mengerti dan berharap kerja keras tuan mudanya berjalan dengan lancar. Christian tak tahu siapa yang akan menjadi gurunya, tapi dia benar-benar merasa terhormat atas bantuan yang diberikan bibinya. Bagi Marian dia hanya melakukan ini berdasarkan perasaan murninya sebagai bibi. Sosok yang akan mengajarinya terkenal sangat ganas dan brutal bahkan tidak ada satupun saudara-saudaranya yang bisa mengimbangi ajarannya. Sosok itu juga cukup tertarik padanya dan Marian berharap Christian tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba dan di hadapannya terdapat seorang bocah. Christian pun menduga kenapa ada seorang bocah dan dia mungkin sedang tersesat.